warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast hari ini. Episode kali ini aku mau ajak ngobrol kalian membahas tentang salah satu hal sederhana yang nantinya akan berpengaruh di kehidupan kita, yaitu tentang berbaik sangka. Kita hidup di dunia ini cepat sekali, informasi cepat, respon cepat, keputusan juga sering kita ambil dengan cepat. Sayangnya kebiasaan kita ini mudah salah paham, mudah tersinggung, dan cepat menilai orang lain itu dari apa yang kita lihat saja. Padahal apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan dari orang lain itu belum tentu semuanya itu benar. Nah, berbaik sangka atau husnudzon itu bukan hanya soal bersikap manis, tetapi juga cara pandang seseorang, cara menjaga hati, cara menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, seperti itu. Bayangkan, coba situasi sederhana aja. Kalau misalnya kita mengirim pesan kepada seseorang, kita pasti kerasa kayak jangan-jangan dia itu marah atau kita tuh nggak mau balas chat kita. Nah, bisa jadi dia itu sakit atau nggak enak badan, ada urusan lain. Jangan kita langsung bilang kalau dia itu marah, nggak suka sama kita, terus nggak mau balas. Nah, bisa jadi dia itu ada urusan hal-hal yang lain, sehingga dia itu belum bisa balas pesan kita gitu. Nah, kita tuh pasti sering banget ya mengisi kekosongan dengan hal-hal yang berpikir negatif seperti itu. Nah, tanpa disadari itu bisa membuat diri kita lelah sendiri secara terus-menerus kalau kita berpikir selalu negatif. Nah, disinilah berbaik sangka itu bekerja seperti rem yang mengingatkan kita untuk berhenti sejenak sebelum kita membuat kesimpulan sendiri. Berbaik sangka itu juga bukan berarti menutup mata dari kesalahan orang lain, juga bukan membiarkan diri terus-menerus dimanfaatkan, itu bukan. Berbaik sangka itu memberi kesempatan pada hati kita untuk berpikir lebih jernih, lebih tenang, menjadi orang yang lebih tenang, berpikir jernih sebelum kita itu bereaksi. Kita itu memilih untuk tidak langsung berpikir buruk dulu, tapi kita tuh harus selalu berbaik sangka. Nah, ada satu hal yang menarik tentang berbaik sangka, yaitu semakin sering kita melatihnya untuk berbaik sangka, semakin terasa ringan hidup kita, lebih tenang. Kenapa? Karena kita tidak lagi mudah terpancing, terbakar emosi dari cerita-cerita yang belum tentu benar, nggak mudah curiga, dan yang paling penting itu bisa mengatur isi kepala kita sendiri, drama dari isi kepala kita sendiri. Hidup terasa lebih damai ketika kita mengganti kalimat aduh jangan-jangan dia marah menjadi mungkin dia sedang ada urusan lain, terus bisa, atau mengganti orang itu pasti sengaja bikin aku sakit hati, bisa diganti, bisa menjadi mungkin dia sedang ada masalah atau tidak sadar kalau dia tuh menyakiti hati orang lain, seperti itu. Berbaik sangka itu juga bukan hanya berbaik sangka kepada orang lain, tetapi berbaik sangka kepada
diri kita sendiri, kadang kita justru lebih keras kepada diri kita dibanding kepada orang lain. Kita kadang juga bisa berburuk sangka saat kita tidak merasa cukup, kita gagal, kita tidak bisa menjadi diri sendiri, menyalahkan diri sendiri terus menerus. Padahal kita itu juga butuh kebaikan, diri kita tuh juga butuh dimengerti, seperti itu. Sebuah langkah kecil itu untuk berbaik sangka kepada diri sendiri adalah dengan mengatakan, aku ini sedang belajar, tidak apa-apa hari ini aku itu belum sempurna. Berbaik sangka itu juga membantu kita meluruskan hubungan kita dengan Allah. Dalam hidup kita sering mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kadang kita protes, kecewa, takut, menyerah, seperti itu. Tapi dengan kita berbaik sangka itu kepada Tuhan, kita tuh percaya bahwa ada kebaikan di setiap kejadian. Pasti kedepannya itu bisa jadi kita ada kedepannya bisa jadi lebih baik, seperti itu. Kadang sesuatu yang kita inginkan ini tidak terjadi bukan karena kita tidak layak, tapi karena waktunya itu belum tepat. Kadang jalan yang sulit itu bukan tanda dihukum, tapi tanda sedang dipersiapkan. Mungkin kedepannya nanti kita bisa lebih baik, bisa menghargai diri sendiri, seperti itu. Nah, pada akhirnya berbaik sangka itu bukan soal orang lain, tetapi bagaimana kita menjaga hati kita agar tetap bersih. Karena hati yang penuh prasangka itu mudah lelah, mudah capek, emosi, terus curiga terus menerus, seperti itu. Tapi kalau hati kita itu selalu berprasangka baik, hati kita tuh bisa damai, tenang, dan bisa lebih bahagia lagi. Jadi kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya kalau seseorang terlambat, berbaik sangkalah. Kalau seseorang bersikap dingin, barangkali dia sedang lelah. Kalau hidup terasa tidak sesuai rencana kita, barangkali rencana yang baik sedang dipersiapkan di kedepannya. Berbaik sangka itu bukan membuat hidup sempurna, tapi membuat hati kita lebih kuat untuk menghadapi apapun yang terjadi. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga podcast kali ini bisa menjadi pengingat kecil untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.